Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar iman dan karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Injil Yohanes pasal 21 ayat 17. Demikianlah sabda Tuhan. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Tema renungan saat ini adalah kasih tanpa batas. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu saat ada seorang pelukis yang duduk menghadap selembar kertas kosong. Satu demi satu cat warna ia bubuhkan. Tiba-tiba seseorang menyenggol tangannya dan lukisan itu tercoret. Tampaknya sebuah karya telah berakhir. Semua orang berpikir sang pelukis akan melemparkan lukisan cacatnya itu ke tempat sampah. Ternyata tidak. Dengan cekatan sang pelukis menimpa noda goresan dengan cat warna lainnya. Luar biasa di tangan seorang pelukis handal. Lukisan yang tercoret dapat tetap menjadi sebuah lukisan yang indah. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Tuhan adalah sang pelukis handal. Ia dengan setia duduk melukis di setiap lembar kehidupan kita. Ada saat kita menyenggol tangan Tuhan dengan melakukan dosa yang membuat karya Tuhan tercoret. Apakah Tuhan membuang kita? Tidak. Kita dapat melihat buktinya dari pengalaman Petrus. Betapa indah Tuhan melukis kehidupan Petrus. Penjala ikan dijadikannya penjala manusia. Namun 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Tercoret sudah lukisan kehidupan Petrus, tetapi Tuhan tetap mau memakai hidupnya. 3 kali Yesus berkata kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Peliharalah domba-dombaku. 3 kali Petrus mencoret karya Tuhan, 3 kali pula Tuhan membubuhkan warna kasih yang menghilangkan noda coretan pelanggarannya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, saat ini lukisan kehidupan kita mungkin tercoret karena kesalahan yang kita lakukan, dosa yang kita perbuat. Akhirnya kita terhanyut dalam kesedihan. Mari, datanglah kepada Tuhan untuk menyerahkan lukisan itu kepadanya. Tidak peduli betapa buruk pelanggaran dan dosa telah merusaknya, Tuhan mampu untuk memperbaikinya. Warna kasih Tuhan menghilangkan noda coretan, sehingga pada akhirnya kita dapat melihat sebuah mahakarya yang luar biasa. Melalui pengalaman Petrus, kita bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan yang teramat dalam,
kasih tanpa batas, kasih yang sama juga telah diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu sudah semestinya kita juga dapat membalas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan, relakan diri untuk mau dibentuk dan diperbaiki oleh Tuhan, agar lukisan kehidupan kita menjadi indah dan semakin indah. Karena itu mari bangun karakter rendah hati untuk mau dibentuk seturut dengan kehendak-Nya. Dan marilah kita berupaya untuk membalas cinta kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau mau menerima kami apa adanya. Kasih-Mu yang melampaui segalanya. Ajarilah kami untuk menghargai penerimaan-Mu itu dengan hidup baik sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah ketekunan dan juga semangat dalam kami menjalankan aktivitas serta karya kami hari ini. Kami memohon Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami ingin serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.